Ada di luar skrip ya. Di luar skrip. Oke. Tapi kali ini aku kaget sekali. Ayo latihan yuk. Ini Reja. Aku kaget. Yang apa isinya? Mana ada. Yang kamu nanya bangsa apa, merah apa hitam? Aku tuh connect udah. Apa sih yang kamu mau tanyakan ya? Oke, tadi kan sudah ngomong tentang alasan kenapa mahasiswa itu grogi ya. Takut dijudge orang, Mila ubah karena nyatanya tuh mereka nggak ngejudge Mila gitu. Nah, jadi Mila ubah. Lagu yang mau lewat jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Suara punya lingkungan yang sportif, yang mengatakan bahwa melakukan kesalahan dalam ngomong bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya semangat untuk belajar gitu. Terus kalau pada sendiri itu bahwa I have to forget the need to be perfect, but instead have need to progress gitu. Terus kami juga nanti closing. Nah, jadi di segmen pertama kita kan kenalan dulu. Jadi kita beda blok kiri blok kanan kan bingung nanti. Ini nanti nyala dua-duanya kan? Iya, kamu nalain nanti. Enggak, soalnya ada saut-sautan misalnya Iya. ada saut-sautan. Tadi ya, nalain aja. Oke. Kan ini apa pusatnya ini? Kalian ngomong aja. Kalau Backsoundnya kengaringan. Suara kampus terkini kembali lagi dengan aku Wisnu dan juga siapa? Reja. Oke, dan juga narasumber kita yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Calon Calon ya. Calon penghuni surga. Amin. Oke. Sudah di pukul 17.13 ya waktu Indonesia bagian tengah. Kayaknya langsung aja, apa sih yang kamu mau tanyakan ya? Oke, tadi kan sudah ngomong tentang alasan kenapa mahasiswa itu grogi ya. Dari perspektif Mila, dari penjelasannya di Fadli gitu kan. Kalau dari kalian sendiri nih, tipsnya biar nggak grogi gitu. Ayo, dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Ladies first dong. Cuma Mila dulu dong. Oke. Langsung aja. Karena Mila ada sendiri di sini cewek. ya. Iya dong. Kalau Mila sendiri sih cara mengatasi grogi ya. Ini dari diri Mila sendiri ya. Iya. Biasanya tuh Mila tuh coba tenangkan diri gitu, terus ubah mindset Mila yang tadi yang Mila bilang takut dijudge orang, Mila ubah karena nyatanya tuh mereka nggak ngejudge Mila gitu. Nah, jadi Mila ubah, tenangkan diri, bilang kalau mereka tuh nggak ngejudge Mila, mereka tuh malah mendukung Mila, mensupport Mila gitu dari belakang. Nah, terus kalau untuk latihan biasanya Mila coba ngomong-ngomong sendiri depan kaca tuh. Habis itu kadang Mila kalau misalnya presentasi, Mila coba buat catatan kecil gitu, jadi nggak lupa apa yang mau diomongin kayak gitu. Habis itu biasanya kalau sebelum presentasi Mila coba ngomong sama teman-teman Mila, teman-teman deket Mila gitu, kadang ngajakin nge-zoom bareng. Jadi Mila latihan presentasi di depan teman-teman Mila dulu sebelum besoknya presentasi di depan kelas gitu. Terus memotivasi diri sendiri sih, kayak yang tadi Mila bilang banyak teman-teman di kelas yang pintar speak English-nya, jadi Mila memotivasi, oh masa si Fadli ini bisa, masa Mila nggak bisa sih? Fadli kayak contohnya ya. Oke. Reja aja sih, Reja. Oh, Reja bisa. Bisa apa? Bisa ngomong lancar gitu. Jadi Padahal itu ada record gitu. ya itu Dari HP. Reja bisa, masa Mila nggak bisa gitu. Jadi Mila memotivasi diri sendiri kalau Mila bisa juga kayak gitu. Habis itu yang paling penting sih banyak-banyak doa. Biasanya kalau Mila banyak-banyak doa pasti bakal tenang, nggak grogi lagi, tarik nafas terus baca doa. Itu sih kalau dari Mila. Jadi bagi Mila kalau nenangin diri itu baca doa ya. Iya. Minta petunjuk dari Allah, semoga dilancarkan. Bukan minta doa hujan ya. Beda lagi jadi papa ya. Minta doa jaringannya. Jadi presentasi malah banjiran. Jaringan dosen.
Enggak canda. Jikalau nanti dosennya bisa masuk berhalangan ganggu jaringan itu karena dosen Bercanda. Canda dosen. presentasi bahasa Inggris kan. Iya. Terus gimana pertama kali presentasi pakai bahasa Inggris padahal backgroundnya bukan anak bahasa. Gimana ya? Bangga sih bisa gitu. Dan apa ya? Ya, Bisa keluar dari zona nyaman. iya itu betul. Yang tadi dibilang Fadli keluar dari zona nyaman. Yang apa? lagunya Semiru Ya Ya itu. Biarlah berlalu. Oke. Kayaknya nanti Anda lanjut ya ke Jakarta ya. Apa yang Aku gua sih yes. lakuin ya. Aku sih yes. Makasih ya. Oke, lanjut. Ya, itu keluar dari zona nyaman gitu. Oke. Jangan keluar. manja gitu ya. Iya betul. Dan mencari teman-teman yang suportif. Iya benar. Oke, benar. Berarti Mila beruntung banget. Ya alhamdulillah beruntung ketemu Bang Eja, Bang Fadli. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Bang Fadlinya diginikan gitu ya. Aduh, jadi pengen cepat-cepat lulus ya Mil ya. Kalau dari Fadli gimana? Kalau dari Tipsnya Fadli gitu. sendiri tipsnya ya, Mila tadi ada singgung tentang mindset shift namanya. Jadi gini teman-teman, kembali pada ingatkan bahwa every single person is different because we said something different, oke? Jadi Apa jangan- artinya itu? Apa artinya? Artinya apa itu? Bisa bahasa Inggris. Jadi setiap orang berbeda karena kita mulai sesuatu dengan hal-hal yang berbeda, oke? Iya. Jadi kalau bicara presentasi bahasa Inggris kan mulai gimana tuh gugup. Nah, itu kalau misalnya dari tips dari Fadli itu kalau kita merasa bahwa level bahasa Inggris kita rendah, just accept that hal itu gitu. Karena kalau kita sadar bahwa level bahasa Inggris kita rendah, caranya untuk dealing dengan itu adalah keep practicing dan keep learning gitu. Kalau kita stop di situ aja udah minder duluan sama yang sudah pintar ngomong duluan dan stop di situ, kapan kita bisa majunya gitu. Berarti kalau kita mau ngejar orang itu berarti kita harus push diri kita 2 kali, 3 kali, 1000 kali lebih, kerja kerasnya lebih banyak untuk mencapai level itu gitu. Terus dari Fadli sendiri adalah menerima kesalahan gitu. Setiap orang pasti buat kesalahan sih kalau dari Fadli gitu. Betul. Kalau dilihat, kalau didengar ya, Fadli ini penjelasannya sangat sistematis sekali. Ya. Apakah karena efek keseringan bikin esai? Kayaknya sudah otomatis. Sudah. Mungkin bisa diceritakan kok bisa sih ikut lomba terus esai, kenapa bisa mau bergelut di dunia esaian? Esayan Pada suatu hari. Iya, apa tuh? pada suatu hari sebenarnya. Kenapa bisa bergelut di dunia peresayan? Sebenarnya itu adalah cari apa ya? Tadi itu tipe orang yang kalau ada Bosenan. sesuatu, iya apa yang Mila hati-hati ya, Fadli bosenan. cari sesuatu apa ya? Disclaimer dulu ya, saya bukan orang yang hobi nulis gitu, tapi saya punya keinginan untuk belajar. Jadi waktu itu ada teman yang bilang dari salah satu universitas negeri lah, ada lomba nih esai, mau join nggak? Terus saya join gitu. Berawal dari Awal ajakan dari ya. ajakan orang gitu, berarti dia adalah pintu untuk membuka kesempatan itu. Peluang. Nah dari situ ikut join pertama kali, bukan berdasarkan Fadli itu hebat, tapi Fadli mau coba. Jadi mulai sesuatunya tuh dari nol, sama kayak yang mau bahasa Inggris itu dari nol dulu, salah dulu gitu. Dari situ bangun apa ya, bangun relasi, bangun tahu caranya, belajar dari kesalahan. Kalau Fadli kalah esai berarti Fadli harus introspeksi apa yang kurang. Kenapa Fadli kalah? Kenapa Fadli nggak bisa kayak orang yang expert kayak gitu ngomongnya? Nah dari situ basicnya gitu sih. Oke, jadi intinya tuh bagi sahabat pesona yang ingin memulai hal baru harus mau menerima kritikan. Iya, kesalahan. syarat Menerima utamanya. Kesalahan diri kita sendiri is okay gitu. Iya. Terima kasih Bang Fadli. Kalau dari Mila, bagaimana nih dia kok bisa bikin blogger? Oh, blogger ya Dia dia. kan blogger tuh. Oke. Bikin tulisan coretan hati, coretan Mila. Coretan Mila. Catatan Milea ya.
Awalnya sih iseng, awalnya sih coba-coba ya. Coba. Oke. Awalnya sih lihat temen ya. Lihat temen ini memotivasi Fadli. banget Mila. Bukan. Oke. Siapa itu? Namanya Reza Rahman. Ternyata ada orang itu. Dia dengerin radio, mau disapa-sapa dulu. Siapa tuh dia dengerin radio? Mau Iya disapa-sapa mungkin atau apa? pesannya orang yang apa gitu yang orang yang dengar. Oh ya, untuk sahabat Buat kamu di Mila sana. ya. Tadi nggak kepanasan ya, artinya nyala. Untuk sahabat Mila. Itu di belakang ada kipas angin, nanti saya nyalakan. Iya. Kalau panas, oke? Ya Allah, untuk sahabat Mila yang sering memotivasi Mila, mensupport Mila, ya. Makasih banget gitu. Ya intinya pertama tuh karena apa ya? Karena teman Mila itu enggak ngajak sih. Teman Mila punya juga blog, jadi Mila ikut-ikutan gitu, terus dimotivasi, didorong gitu. Sebenarnya Maksudnya didorong kenapa? Didorong. Dijorokin. Apa nih? Nggak bayar utang, gitu enggak. kayaknya nggak bayar utang gitu. Ya itulah kalau teman baik, sahabat baik pasti mengajak ke dalam kebaikan gitu. Itu kan buat Benar. kebaikan dari Mila juga kayak gitu. Jadi itu sih ngelihat teman jadi ikut-ikutan terus ketagihan gitu. Awalnya coba-coba, habis itu ketagihan dia. Sama dong ya Fadli ya. Kita sama ya. Iya. Ada apa? Ini lucu deh. Backgroundnya sama. Bukan anak bahasa, sama-sama anak IPA. Organisasi IPA ya aktif. dua-duanya? Iya, organisasi aktif. Di mana? Sekelas lagi. HFS dulu ya. Mungkin teman-teman HMPS-nya dengerin mau disapa-sapa juga. Siapa ya? Pengen terus ya. Ya untuk teman-teman sahabat HMPS TBI, sahabat pesona yang mendengarkan, ya. Dan masalah belajar tadi Kok langsung lanjut. Oke. Kayaknya ini serius ya. terima arahan gitu. Kali sendiri punya analogi gitu. Kalau kita belajar sepeda kan hal yang pertama kita lakukan adalah terjadi adalah jatuh. Sama kalau kita belajar sesuatu hal yang baru, belajar gitar salah duluan. Kalau kita belajar sepeda terus kita jatuh nggak lanjut goes lagi, kita nggak maju. Sama kalau belajar bahasa Inggris gitu. Kalau nggak kita mencoba nggak bakal maju-maju. Oke. Berarti orang kaya nggak jatuh karena naik sepedanya pakai roda bantu. Benar Jadi selain berusaha dan berani sakit, kalau sahabat pesona nggak bisa dan mendapatkannya, harus ada hal lain. Apa? Kaya. Kaya atau pengetahuan, Kaya harta juga. keinginan untuk Kaya harta juga. belajar. Oke. Ya itu tadi kalau kita langsung pintar, kita nggak bakal pernah ngerasain yang namanya jatuh. Iya. Seneng terjatuh sepertinya Mila ya. Iya, selalu terjatuh. The CEO of jatuh. Oke, tadi manusia ini ibaratnya kita itu harus dari nol berjuang. Ibaratnya kita itu kayak menabung lah sedikit-sedikit jadi bukit Iya, gitu. betul. Ibarat sebuah buku ya. Kenapa? Harus ada tulisan yang mewarnai tiap lembarnya. Kan nggak mungkin tuh membuka buku tiba-tiba the end. Umurnya pendek. Jadi harus bikin Dirobek cerita ya gitu kan langsung dia. Jadi semakin buku semakin menarik kalau ada kejadian yang menarik gitu kan. Oke. Mantap sekali. Oke, sepertinya kita break dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Suara kampus terkini. Stay tune. Oke, 107,7 FM. Suara kampus terkini. Yeay. Yuhu. Balik lagi dengan suara siar Wisnu dan juga Reza. Oke. Masih di program ngopi ngasih opini dan tema kita apa nih? Ngobrol bahasa Inggris tanpa grogi. Oke, sepertinya kita ini dari awal itu sudah seru-seruan ya. Wow, seru banget. Karena pemateri dari teman-teman dari Prodi TBI ini menarik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Penyiarnya juga Bang Bro kece-kece. Oke, ini kamu mau tanyain apa lagi nih, Ja? Tips udah. Oke, gini aja deh. Motivasi.
Oke, Itu kan tunggu. itu nanti. Nanti. Apa nih yang mau kamu Tapi tanyakan? sebelum ke motivasi, Eja mau nanya nih, Apa tuh? apa sih pencapaian yang sudah didapat selama menjadi mahasiswa tadris bahasa Inggris? Mm-mm. Apa aja? Oh, Fadli gimana? Fadli, pencapaian. Fadli itu mikirnya nggak muluk-muluk sih. Dulu kan mikirnya pas masuk tadris bahasa Inggris awalnya memang gugup dan terbata-bata, masih lihat situasi, mau observasi gimana gitu. Sekarang itu Fadli cuma lihat sekeliling bahwa Fadli sendiri dikelilingi oleh teman-teman yang hebat, teman-teman yang Masya menginspirasi, Allah. dosen-dosen yang menginspirasi, yang dimana kita itu punya lingkungan yang sportif, yang mengatakan bahwa melakukan kesalahan dalam ngomong bahasa Inggris itu nggak apa-apa, yang penting kita punya semangat untuk belajar gitu. Terus kalau Fadli sendiri itu menanamkan pada diri sendiri bahwa I have to forget the need to be perfect, but instead have need to progress gitu. Fadli itu coba melupakan bahwa setiap pembelajar ngomong bahasa Inggris itu harus sempurna, tapi lebih fokus pada kebutuhan needs untuk progress gitu. Punya progress walaupun punya kesalahan, it's okay gitu. Jadi tidak fokus untuk menyenangkan orang lain ya, Iya, mendapatkan pujian dari orang lain. betul. Kalau dari Mila gimana? Dari Pencapaiannya apa sih? Nah, ada nggak ya? Apa yo? Ya, pas- Ada dong. Ya. Kan Ada, pasti Fadli ada. pencapaian. Misalnya enggak lah. Fadli teman Teman sahabat saat ini, salah satu sahabat yang Iya. mensupport, saat yang ini. memotivasi. siapa tuh? Ya Fadli. Kayaknya juga salah ngomong kayak. Ya pastinya ada ya kalau dibilang ada peningkatan atau enggak, karena sahabat Pesona tahu kalau Mila ini kan tadi bukan berasal dari background bahasa, yang dulunya nggak punya skill apa-apa, yang taunya cuma yes no aja. Sekarang mungkin lebih tahu yang selain yes no aja gitu. Nah tapi nggak bisa Mila sebutin satu persatu itu apa, pastinya ada sih itu dari Mila. Dan mungkin yang dulunya Mila nggak berani buat ngomong karena takut dijudge, mau nanya pun takut, masa kamu kayak gitu aja nggak tahu kayak gitu. Sekarang lebih berusaha untuk bisa ngomong, jadi peningkatannya ya lebih banyak ngomong aja sih, lebih bisa lebih berani nanya, lebih berani ngomong. Kayak kalau dulu kan Mila nggak tahu, takut dibilang masa gitu aja nggak tahu kayak gitu, tapi sekarang berani nanya walaupun nggak tahu. Okay. Peningkatannya bisa ngomong. Oke. Fadli ada tambahan? Dari Fadli sendiri kalau bicara soal pencapaian, mungkin dari semakin sekarang kita lebih pede ya kalau di depan orang Iya ngomong. betul. Kalau misalnya dulu kan masih malu-malu, takut-takut. Sekarang dari semester 6 kayaknya lebih Gak tahu malu ya. Nggak tahu malu, banyak omong malah gitu. Iya. itu sudah lebih peningkatan. Peningkatan terbesar sebenarnya gak tahu malu. Makanya gitu Betul. gini, orang lain mungkin lebih fokus terhadap topik apa yang kita bicarakan daripada kemampuan kita belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris itu. Iya. Jadi sekarang kalau mau ditanya dosen pertanyaan kan jawab aja gitu. Masalah grammar salah, grammar penting, tapi bagaimana kita organize pikiran kita ngomong bahasa Inggris. Kan kalau kita ngomong bahasa Inggris yang penting kan lawan bicara paham, saya paham gitu. Dari situ aja sih. Oh ya, jadi lebih gimana caranya yang pendengar itu paham apa yang kita sampaikan ya. Iya. Terlepas dari grammarnya benar atau salah. Iya. Nah, begitu tuh sahabat Pesona. Jangan fokus ke grammar ya kalau mau ngomong Iya, bahasa betul. Inggris. Coba-coba aja yang pakai isyarat juga bisa gitu ya. Contohnya Susah ya kayaknya. Melambaikan tangan gitu. Ngomong-ngomong melambaikan tangan artinya nyerah. Enggak. Jadi bisa meniru dari video-video. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Mengimitasi, Iya. mengimitasi mimik, mengimitasi intonasi dari orang lain gitu. Jadi banyak nonton film, dengar lagu. Jadi telinga akan otomatis merespon bahwa oh ini adalah kata yang tidak asing lagi gitu. Benar-benar sekali. Oke, mungkin kan kita ini sudah mulai kita ini sudah di penghujung waktu ya. Nah, berarti Nggak kerasa ya. tidak
terasa Iya. ya. Karena Dirinya kurang. sebenarnya materi kalian ini sebenarnya menarik sekali ya untuk dibahas ya. Apakah perlu ada part 2-nya? Boleh. Enggak. Paling aja paling. Oh, siap Tunggu ya part keduanya ya. Siap. Ya, oke. Oke. Dan mungkin dari siapa dulu? Siapa nih? Fadli dulu. Mungkin ada motivasi untuk yang Pesan untuk mungkin buat sahabat pesona yang sedang mencoba berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Terakhir kalau pesan dari Fadli sendiri, pertama kan kembali lagi diri sendiri. Iya. Kan Fadli nggak tahu teman-teman tuh gugupnya karena apa dan spesifiknya itu apa gitu. Jadi apapun alasannya, bayangin aja kalau dari Fadli the most worst scenario terburuk gitu. Terus mindsetnya di shift gitu, diubah. Kalau misalnya dosen nanya dalam bahasa Inggris, terus kemampuan kita bahasa Inggris kita menurut kita tuh nggak tahu bagus, tapi instead daripada mikir ke situ, nanti bakal dijudge sama dosen atau teman-teman diketawain, kenapa nggak mikir bahwa teman-teman yang lain atau dosen lain tuh akan lebih fokus pada apa yang kita mau sampaikan gitu, daripada Oke. kemampuan kita gitu. Siap. Dari Mila gimana? dari Mila. Kalau dari Motivasinya Mila, Monica. Itu utama. The main purpose. manusia hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Nggak, kalau dari Mila sendiri sih jangan pernah takut, teruslah berusaha. Nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah dengerin yang ngejudge kita kayak gitu. Intinya terus berusaha, terus belajar, nggak usah takut, teruslah berproses. Dah itu aja. Iya. Oke, mantap sekali ya Mantap motivasinya. sekali. Oke. Terima kasih ya pemateri yang Sama-sama. sudah Sama-sama, Mas. bukan bapak ya, bapak kan. Ya, sebelum kita tutup segmen kita pada hari ini, mungkin dari Bang Fadli nih mau salam-salam promosi, silakan. Salam promosi. Teman-teman, kalau mau tahu lebih lanjut tentang Fadli sendiri, Fadli sendiri punya kanal YouTube namanya Fadmazing. Apa tuh? Apa itu? Fadmazing. Kontennya apa? Kontennya itu saya bahas 3 macam hal spesifik: penelitian, beasiswa, dan tentang pendidikan. Semoga Wow. apapun yang Fadli lakukan, apapun yang Fadli libatkan di YouTube itu bisa bermanfaat dan Amin. amal jariah. Amin. Subscriber berapa? Soon 1000. Kapan itu? Ya. Kalau si Mila, Kalau Mila apa ya, mau ngapain nih? Mungkin salam buat orang tua yang di rumah. hai. Terima kasih. Halo Bapak Ibunya Mila. Terima kasih telah melahirkan Mila yang tidak sempurna ini. Ya, tidak sempurna tapi di mata Fadli. Fadli terus. Jangan nanti ada Kalau sebut Bang Wisnu nanti Nanti kan lucu. ya. Terus kalau pengen kenal Mila lebih lanjut, follow IG Mila di mana? @nurvita_malasari. Oke. Terus Mila punya blog nih yang Apa itu? Yang tadi? Blog Ya, tadi. Coretan Mila ya. kalau pesona bisa kunjungi di coretan Mila ya. Oke, Oke. aja di Google coretan Mila nanti Coretan ketemu. Mila. Iya, nanti Oke, muncul. di Coretan-coretan blogger ya. Iya, blog. Oke. Oke, mungkin kita kembali ke penyiar. Iya, mau Tadi kan ucapkan kalian selamat. berdua tuh. Iya. Mungkin dari Bang Fadli tadi IG-nya mau IG-nya IG-nya di @mmfadli_. Dari sana mungkin teman-teman bisa inspirasi bagaimana cara menulis. Siap. Sekarang kalian sudah? Sudah. Oke. Sudah. Sekarang kita tanyain dulu penyiar kita yang ganteng sebelah ini. Iya. Oke. Sebelumnya promosi di sini ya. Iya. Mau ucapin terima kasih ke Pak Soleh yang sudah membuat
kelompok 3 ini sebagai semua ini. dosen pengampu ya. Sebagai dosen pengampu mata kuliah broadcasting, sungguh luar biasa sih pengalaman seperti ini menjadi penyiar. Kayaknya Tunggu part ketagihan 2-nya banget. lagi ya. Harus ada part 2-nya sebenarnya. Iya, seharusnya ada ini. Harusnya ada dan harus ya. Harus. Oke. Dan terima kasih buat Radio Pesona IAIN Samarinda. Sungguh luar biasa sekali. Luar biasa. kontennya. Oke. Promosi IG IG Opini Reza. opini ya. Opini Reza. Berarti Anda ini suka membuat kata-kata opini berarti. Dan Atau hujatan gimana? gitu ya. Oh enggak. Opini yang baik lah. Oke. Opini yang jahat nanti deh. Oh, nanti aja ya. Kalau hilaf. Oh, kau hilaf. Oke. Berarti selama ini Anda membuat opini yang baik, kau hilaf yang jahat gitu ya. Ya, berarti itu tidak sengaja ya. Oke, berarti seharusnya kan kebalikannya ya. Oke deh, kita dengerin dulu lagu yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM, Suara Kampus Terkini. Terkini. Juga Dan Reza dari TBI. Dan juga terima kasih teman-teman dari TBI ya yang Sama-sama. Iya, sama-sama, Kak. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, aku Suara Siar Wisnu dan juga dan tadi Reza. pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat ya. Jangan lupa follow media sosial kita di Facebook di Pesona IAIN Samarinda, Twitter dan Instagram di Pesona FM SMD. Dan juga jangan lupa follow media sosial dari TBI apa nih? KBI 3 official. Oke, mantap. Nah, untuk kritik dan saran dapat menghubungin WA kami di 085289610044. Tetap dengarkan Radio Pesona 107,7 FM, Radio Silaturahmi Mendapat Takwa, Suara Kampus Terkini. Dan sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih ya teman-teman yang Ya, sudah terima hadir. kasih. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada teman-teman yang Sudah dua skip ya itu. Di luar sana nggak apa-apa biasanya gitu. iya Udah habis satu lembaran. Habis ganti lagi. Gimana lagi bukanya? Intinya 4 kan itu kayaknya ya. Pokoknya bisa kita kekalin. Habisnya apa? Oke. Tapi kali ini Bang Eja nggak sendirian nih. Kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yang sangat memotivasi banget dan yang paham banget tentang bahasa kita kali ini. Dan kita kedatangan dua narasumber. Aku kaget sekali. ayo latihan yuk ini Reja Aku kaget. Dan apa isinya? Bisa. Mana ada. Yang kamu nanya, bang apa merah apa hitam? Itu connect udah. Muar kau kalau orang tuh terlalu cerdas tuh isinya bakal aja. Kesal aku. Kau nanya aja, oh nggak ada kayak iPhone-mu di handphone-mu ada colokan buat